Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dimanapun berada. Pada pagi ini kita akan buat sebuah konten mengenai pompa oli mobil, ya, mobil Toyota Kijang 7K. Jadi apa saja komponen yang ada pada pompa oli mobil Kijang, kemudian bagaimana cara mengukurnya, apakah pompa oli ini layak atau tidak layak kita lanjutkan untuk dipasang kembali, karena kebetulan kami lagi ada pembongkaran unit Kijang 7K. Semoga video ini bermanfaat, dan bila ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan di komentar. Oke, selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, adapun komponen ya. Ini adalah bodi pompa oli. Ya, ini bodi. Kemudian sini ada dudukan untuk pompa olinya. Nah, ini udah agak kasar permukaannya. Cuman kita udah bersihkan. Nah, kemudian komponen yang lain ya. Ini ada saringan kasarnya. Kemudian ada tutup bodi pompa oli. Kemudian ada ini namanya drive and rotor ya. Ini drive and rotor. Kemudian ada ini drive rotor. Nah, ini ada tanda titik. Nah, titik ini ke arah keluar. Kemudian dia kerja sama ini kerjanya. Nah, gini. Nah, gitu. Nah, dipasang di dalam bodi ya. Kemudian ada gasket yang di sini, ada gasketnya. Kemudian ada baut-baut. Ada ini adalah pegas untuk katup ya. Kemudian ini ada penahan pegas yang ini. Ini penahan pegas. Kemudian ini ada katup pembebas. Nah, ini gunanya katup pembebas ini dipasangkan di sini. Di sini. Nah, apabila tekanannya terlalu tinggi, nah itu olinya dilepas tekanannya. Karena kalau tidak ada katup ini, maka kalau putaran tinggi sangat berbahaya. Nah, ini katup pembebas ya, gunanya untuk membebaskan tekanan apabila tekanan terlalu tinggi. Begitu. Tapi kalau ada fungsi lain silakan komentar. Nah, konstruksinya sangat sederhana nih. Ada ini aja. Kemudian kita akan coba rakit. Nah, yang pertama kita ambil dulu pelumas. Ya, kita ambil pelumas. Ya. Kita masukkan. Ya, nggak apa-apa ya. Memang namanya pompa oli tentu ada oli-olinya. Kita masukkan. Oke. Kemudian ini drive and rotornya. Nah, kita masukkan. Nah, gitu. Nah, ini ada tanda titik. Titiknya arah keluarnya. Titik dan ini titik. Nah, ini nggak ada topnya. Nah, ini udah dikasih pelumas juga. Nah, kemudian kita ukur ya. Kemudian kita lap lagi ya. Kita ukur menggunakan filler ya. Nah, itu yang kita ukur adalah celah rotor dengan bodi. Nah, celah rotor dengan bodi itu celah standarnya 0,1 sampai 0,16. Maksimumnya 0,20 ya. Celah yang ini. Nah, celah yang ini sama aluminium ini nih. Nah, itu celahnya maksimum itu
itu 0,20. Nah sekarang nih kita pakai yang 0,10 ya, yang ini. Nah kita masukkan sini. Masuk ya. Ini kita masukkan. Masuk 0,10. Kemudian maksimum 0,20. Nah kita ambil yang 0,20 ya. Nah ini 0,20. Ini tulisannya sudah hilang. Sebentar ya. Yang ini. Nah ini 0,20 ya. Nah kita cucukkan ke sini, ke celah ini. Nah ini nggak masuk ya. Nah tadi 0,10 masuk, 0,20 tidak. Artinya belum melebihi celah maksimum. Karena apa? Kalau terlalu besar celahnya, maka tekanannya nanti akan berkurang, bisa jadi ya. Tekanan oli ke atasnya akan berkurang. Nah, filler yang sekarang saya pegang tuh yang ada 0,10 sama 0,05. Ya, ini kita buat 15 ya. Nah, tadi 0,10 masuk, kemudian 0,15 coba ya, 0,05. Kalau nggak ada 0,15 di alat ukurnya, kita gunakan 0,05 ditambah 0,10. Nah, kita gabung dua gini, lalu kita masukkan. Nah itu nggak masuk ya. Nah nggak masuk. Nah artinya mungkin rentangnya di bawah 0,15. Karena tadi kita masukkan filler yang 0,10 nih ya. Kita masukkan yang 0,10 masuk ya. Nah nih tengok masuk ya teman-teman. Tapi yang 0,15 nggak masuk. Nah yang paling standar itu dia celahnya 0,10 sampai 0,16, dan yang dilarang adalah lebih daripada 0,20. Artinya kalau udah 20 itu udah tidak aus. Nah itu harus ganti pompa oli ya. Nah hasil ukur kita di bawah 0,15, artinya masih oke. Nah kemudian kita ukur lagi celah ujung rotor nih ya. Ini rotor. Nih ujung yang ini kita ukur. Nah itu posisinya gini. Nah itu standarnya 0,04 ya, 0,04 sampai 0,16. Nah maksimumnya juga 0,20. Nah sekarang kita masukkan yang 0,05. Nah ini masuk ya. Ini masih masuk ya. Sementara ini kita tekan. Nah ini 0,05 masih masuk. Kemudian kita masukkan 0,10. Nah ini agak serat ya. Nah agak serat. Nah ini masuk. Nah ini agak serat, 0,10. Nah kemudian kita coba yang 0,20. Karena yang nggak boleh itu melebihi daripada 0,20. Sebentar ya. Nah nih. Nah ini 0,20 ya. Nah, mungkin tidak terlihat di situ. Nah kemudian kita masukkan sini. Nah nggak masuk ya, dia di tengah ini ya. Di tengah ini dia hanya di ujung ini. Tentu ada celah di sini, tapi yang di tengah ini antara rotor sama ininya ya, yang besi ini. Nah itu nggak masuk ini ya. Nah tapi tadi 0,05 masuk. Coba sini. Nah nih teman-teman, masuk ya. Nah tapi kita coba 0,10. Masuk. Nah masuk, tapi 0,20 nggak masuk. Nah tapi 0,10 ini udah serat. Nah ini kira-kira nilainya 0,11 lah. Nah sementara standarnya ini celahnya adalah
0,04 sampai 0,16. Nah, berarti hasil ukur kita kira-kira tadi 0,11. Nah, dia masih masuk celah standar. Nah, yang paling parah ini bila ini rusak itu bila nilainya adalah di atas melebihi 0,20. Nah, ini masih masuk standar ya. Oke. Kemudian yang kita periksa lagi apa teman-teman? Nah, yang kita periksa lagi adalah celah sisi pada rotor. Nah, itu menggunakan ketebalan ya, dan besi yang rata ya. Nah, itu celah standarnya. Sebentar ya, saya ambil alatnya dulu. Pegang. Ki, pegang bentar, Ki. Mana? Pegang ya. Nah, ini teman-teman, ini adalah mistar. Kemudian ini kita tekan, ditaruh ya, seperti pemeriksaan kerataan lah ya. Nah, ini nilainya standarnya 0,03 sampai 0,09 ya, dan maksimumnya 0,15. Sekarang kita coba 0,05. Masuk ya, masuk. Kalau 0,10 0,10 agak serat ya. Nah, sekarang kita coba 0,15. Hmm. 0,15 agak susah ya masuknya. Agak susah masuknya. Nah, tapi dia udah di ujung nilai ambang batasnya ya. Nah, udah di ujung nilai ambang batas. Nah, ini kira-kira hasilnya adalah 0,14 ya. Nah, celah maksimumnya adalah 0,15. Nah, kita coba rakit dulu ya. Nanti setelah kita rakit, kita akan coba cek kerja pompanya ya. Oke, kita rakit dulu. Mana kelap tadi? Kelap tadi mana? Nil, Ansura Nil. Amplas kasar aja yang ada. Di dekat mobil tuh banyak. Pergilah berdua, Ki. Berdua lagi. Biar tegar sama Pak ngerakit itu. Nah, ini teman-teman ya. Nah, kemudian kita rakit. Nah, tadi kita udah tanda ya. Ini kita tanda. Nah, ini dia tidak ada packing ya. Tetapi permukaan ini jangan sampai ada kotoran-kotoran. Nah, ini kita kalau bisa membuka itu teman-teman ditanda ya teman-teman ya. Ini. Sebentar. Yang ini teman-teman. Ini. Ini udah kita kikir tadi tanda. Kita paskan tandanya ke sini. Kita lap dulu. Kita paskan tandanya ke yang sudah kita tandain tadi. Ini ya. Ini jangan sampai jatuh. Ini ke sini. Nah, ini saya tanda, ini saya tanda juga. Nah, biar enggak salah pemasangan. Nah, kira-kira gitu.
Nah, dia tidak ada packingnya teman-teman ya. Dan area ini sangat sensitif kali terhadap pasir-pasir ya. Nah, itu jangan sampai terkena kotoran. Nah, aslinya sih nggak ada dikasih lem ya. Cuman permukaannya harus bersih aja. Nah, ini tanda tadi ya. Lalu kita kunci 3 baut ini teman-teman. Sorry tadi saya lagi ambil kunci T ya. Nah, ini kita rapatkan. Nah, cara ngunci baut ya untuk teman-teman semua yang ya pemula lah gitu. Kita sama-sama belajar ya. Itu jangan dirapatin dulu semua satu-satu. Jangan dikunci, maksudnya jangan dikunci satu dulu. Kita rapatin dulu semua. Ini tandanya tadi ya. Nah, ini kita kunci. Kita kunci juga ya teman-teman. Ini ya, jangan sampai putus ya. Di dalam mobil Kijang tuh. Kita kunci ya. Bismillah. Oke. Oke. Nah, kemudian setelah kita pasang baut 3 tadi, kita pasang katup pembebas bebannya ya. Ini kita lumasin dulu. Masukkan ke sini. Ya. Kemudian pernya kita basahin oli. Kemudian penutup daripada pegasnya. Posisinya jangan gini ya, teman-teman. Posisinya gini. Ya, yang ada kayak mangkok itu arah dalam. Astagfirullahaladzim. Di tas patah lah bawa di tas yang jelek spring buat tas ikut ikan. Batu ke atasnya aja dalam tas tuh. Nah, kita menggunakan sebuah obeng. Terus pegang terus. Ya. Ya pegang nih. Ya. Oke, kita pasang pengunci ya teman-teman. Jangan melenceng ya. Kita tekan ya pakai tang ya. Ini teman-teman. Gas Pak. Nah, ini teman-teman ya. Kita gunakan tang spi ya. Tapi jangan sampai melenceng. Nah, baru kita tekan ini. Nah, tuh teman-teman. Oke, terima kasih Petrus. Nah, ini katup yang tadi udah kita pasang ya.
Nah ini masuknya, kemudian nih, nah ini nanti dibengkokkan ya. Nah inilah yang menjaga biar dia nggak lepas. Ada tang? Sorry ngambil tang dulu teman-teman. Nah ini kita bengkokkan ya. Kita bengkokkan agar dia tidak lepas. Nah ini seperti quarter pin lah ya, yang mengunci ya. Nah, nih lebih kurang seperti itu isi dalamnya, dan cara mengukurnya seperti itu. Cuman ada yang harus kita periksa lagi teman-teman, yaitu periksa kerja pompa. Nah ini disebut pompa oli ya, gabungan ya. Kemudian periksa kerjanya. Nah gimana cara meriksanya begini sih. Apa? Syuting. Buat video. Nah, jadi teman-teman, cara periksa pompa oli yang udah terakhir tadi ya. Nah, ini adalah isap ya. Ngisapnya dia dari sini. Nah, itu kita rendam. Oh, olinya kurang. Kita tambahin dulu ya. Oke. Kemudian ini kita rendam. Nanti olinya akan netes dari sini teman-teman. Akan netes. Nah kalau udah netes berarti udah oke. Nah ini pertama kita rendam. Terendam ya. Bentar, aduh. Nah itu udah terendam. Kemudian ini diputar ya, ada kayak obeng min ya. Ini diputar. Saya mutar pakai obeng teman-teman. Nah tengok teman-teman. Nah keluar ya dari samping yang sini ya. Tengok dari sini keluar ya. Nah saya putar. Nah gitulah cara kerjanya. Oke. Nah itu pemeriksaan kerja pompa oli ya, jangan lupa diperiksa. Kemudian tutuplah lubang, tekan dengan jari ya, ini lubang yang sini tadi kita tutup, kemudian kita putar. Nah dia itu porosnya harus dalam keadaan sukar diputar ya. Nah ini saya tekan ini teman-teman. Nah ini berat putaran ini teman-teman, susah diputar teman-teman ya. Nah ini ditutup. Nah, kemudian lepas, putar lagi. Nah keluar ya teman-teman. Nah keluarnya dari lubang ini teman-teman. Ini dari lubang ini. Nah ini ngisapnya kan dari sini tadi. Nah, keluar lubang nih. Pertama, jadi meriksanya dibiarkan gitu. Ini diputar pakai obeng. Nah keluar terus ya. Nah kalau udah keluar berarti udah kerja pompanya. Kemudian kalau ini ditutup, ini diputar, maka dia akan sedikit berat, agak sukar lah gitu, karena kan kompres tertutup jalur kompresnya nih. Nah kalau udah begitu, insya Allah pompanya aman. Nah, oke. Lebih kurang itu. Kemudian ini jangan lupa diganti packing yang baru teman-teman. Kemudian dipasang ke sini ya, dipasang saringannya. Nah dipasang gini. Nah kita udah belikan packing yang baru. Sip. Lebih kurang video kita itu yang nonton dari awal sampai akhir semoga bermanfaat. Nah jadi pada saat pembongkaran mesin atau membersihin karter oli, jangan lupa pompa ini dibersihkan agar tekanan olinya tetap normal dan tetap terjaga, sehingga resiko terjadinya lemahnya tekanan oli itu tidak akan terjadi pada kendaraan teman-teman. Semoga bermanfaat untuk semua yang nonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.